Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my YouTube channel with me, Miss Gigi. Oke guys, sebelum kita ke materi, saya akan ingatkan kembali untuk kalian jangan sampai lupa mengisi presensi yang ada di e-learning ya. Karena kalau misalnya kalian sampai lupa atau terlewat waktunya, nanti kalian tidak akan bisa untuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke tugas dan diskusi itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk jangan sampai lupa mengisi presensi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bahas pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa agar setiap materi yang kalian lihat, kalian baca, dan kalian pelajari dapat dengan mudah untuk dimengerti. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang singular and plural nouns. Singular nouns adalah kata benda menunjukkan benda yang jumlahnya hanya satu, atau bisa disebut juga tunggal. Kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel e atau an. Contohnya, a dog, seekor anjing, an apple, sebuah apel. Dari artikel yang kita gunakan, kita jadi tahu berapa sih jumlah benda yang ada atau benda yang kita sebutkan. Jadi, artikel di sini berfungsi untuk meyakinkan bahwa benda tersebut memang hanya ada satu. Sedangkan plural noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari satu atau bisa disebut dengan jamak. Nah, pada kata benda plural ini ada beberapa kata yang kita tambahkan huruf s, is, ies, atau ves di akhir kata benda yang kita gunakan. Nah, bagaimana sih cara merubah kata benda tersebut? Pada umumnya, plural noun dibentuk dari kata benda tunggal atau singular noun yang ditambah akhiran s. Contohnya, car menjadi cars. Jadi kalau singlenya atau tunggalnya car, kalau dia berubah atau mobilnya lebih dari satu, dia berubah menjadi cars. Jadi kita tambahkan huruf s di belakang r gitu ya. Nah, kemudian untuk kata benda yang berakhiran ch, sh, ss, atau x ditambahkan akhiran es di belakangnya. Nah, di situ ada beberapa contohnya. Ada brush jadi brushes, case menjadi cases, box menjadi boxes. Gitu. Kemudian untuk kata benda yang berakhiran y, di mana huruf sebelumnya adalah konsonan. Ingat ya, konsonan. Bentuk jamaknya ditambah akhiran ies. Contohnya adalah kata baby menjadi babies. Jadi, B-nya itu kan huruf konsonan sebelum huruf Y. Jadi, ketika menjadi bentuk jamak, Y-nya berubah menjadi I dan ditambahkan ES di belakangnya. Kemudian, huruf yang berakhiran F atau FE, bentuk jamaknya ditambahkan akhiran VES. Nah, ada beberapa contoh ya. Itu ada half, knife, berubah menjadi halves, terus knifes, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah akhiran O. Bagaimana sih cara mengubah bentuk jamaknya? Di sini ada dua cara untuk merubah bentuk akhiran O. Pertama, ada yang ditambahkan S, dan yang kedua ada yang ditambahkan ES. Untuk yang ditambahkan akhiran S, biasanya benda tersebut adalah ciptaan manusia. Contohnya, photo menjadi photos, kemudian piano menjadi pianos. Dan yang untuk ditambahkan ES,
biasanya adalah kata benda yang memang bendanya sudah ada dari sananya, atau mungkin bisa dibilang sebagai ciptaan Tuhan gitu ya. Contohnya ada mango menjadi mangoes, kemudian ada potato menjadi potatoes, seperti itu. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai singular and plural noun. Semoga kalian bisa paham dan dapat membedakan apa sih singular dan apa sih plural itu. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di modul yang sudah saya upload di e-learning ya. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.